Jumpa lagi di Gudang Baca. Sekarang saya akan membuat video mengenai deskripsi data penelitian. Untuk pembahasan deskripsi data penelitian ini terdiri dari dua video. Ini merupakan video yang pertama. Yang pertama kita membahas data dan sumber data. Data merupakan suatu keterangan tentang sesuatu hal. Dapat berupa sesuatu yang diketahui atau didapatkan. Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan sesuatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, anggapan atau asumsi perlu diuji kebenarannya. Menurut waktu pengumpulannya, data bisa kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu data berkala dan data cross-section. Data berkala sering juga disebut dengan istilah time series. Data berkala merupakan data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya, data perkembangan harga pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulannya. Kalau di sekolah misalnya, data keaktifan siswa dalam satu semester. Dalam satu semester, berapa orang siswa yang alpa, sakit, izin, hadir, cabut, dan lain sebagainya. Itu merupakan data berkala. Yang kedua, data cross-section. Data cross-section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Misalnya, hasil ujian semester 1. Jadi hanya sekali ujian tersebut seluruh datanya kita kumpulkan, itu namanya data cross-section. Kemudian menurut sumber pengambilannya, data bisa kita bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini sering juga kita sebut dengan istilah data asli atau data baru. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, berupa laporan-laporan, dokumen penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder sering juga disebut dengan data yang telah tersedia. Kemudian menurut susunannya. Menurut susunannya, data terbagi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita bahas data tunggal. Data tunggal sering juga disebut dengan istilah data acak. Data tunggal ini merupakan data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Jadi merupakan data mentah dari angket yang kita sebarkan apa adanya, yang kita salin tanpa adanya proses pengelompokan. Yang kedua, data kelompok, yaitu data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi data mentah tersebut telah kita susun menurut frekuensi yang telah kita buat. Data kelompok ini terbagi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Data kelompok diskrit merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung, seperti jumlah penduduk, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan. Kemudian yang kedua, data kelompok kontinu, yaitu data yang diperoleh dari hasil mengukur, seperti berat badan, tinggi badan, hasil belajar, motivasi belajar, tingkat kecerdasan siswa, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat berdasarkan kepada sumber data. Berdasarkan kepada sumber data, data terbagi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari dalam lingkungan itu sendiri. Misalnya,
Suatu sekolah pasti melakukan pencatatan atas segala aktivitas yang dilakukannya, baik di bidang personalia, kesiswaan, keuangan, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Seandainya kepala sekolah menginginkan data perkembangan siswa dari tahun ke tahun, maka ia dapat melihat catatan kesiswaannya. Buku catatan itulah yang merupakan sumber data internal, karena ia berada dan dibuat di sekolah itu sendiri. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar lingkungan sekolah. Contohnya adalah suatu sekolah pasti membutuhkan data yang berasal dari luar sekolahnya. Misalnya di bidang pengelolaan sekolah, setiap kepala sekolah memerlukan informasi yang berasal dari luar lingkungan sekolahnya. Apakah informasi berupa peraturan ataupun edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka sekolah tersebut membutuhkan data-data yang berasal dari dinas pendidikan untuk diterapkannya di sekolah. Informasi-informasi demikian itulah yang diperoleh apakah secara langsung maupun tidak langsung merupakan data eksternal. Penyajian data. Salah satu tugas daripada statistik adalah menyusun data mentah dan menyajikannya dengan cara yang teratur, ringkas, dan mudah dimengerti, sehingga dengan jelas dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai ciri atau makna yang terkandung dalam data tersebut. Untuk itu, statistik mempersiapkan dua bentuk penyajian data, yaitu tabel dan grafik. Kita bahas yang pertama dulu, tabel. Tabel merupakan alat penyajian data angka dalam bentuk baris dan kolom. Data angka disusun dan didistribusikan ke dalam baris dan kolom menurut klasifikasi data. Misalnya, jumlah guru diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Grafik. Grafik merupakan alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun simbol. Jadi, dalam penyajian data angka melalui grafik, angka itu disajikan dalam bentuk lukisan garis, gambar, atau lambang tertentu. Dengan kata lain, data angka divisualisasikan. Sekarang kita lihat macam-macam grafik. Yang pertama adalah grafik garis atau poligon. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik ataupun bisa turun. Hal ini akan tampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik garis menghubungkan tiap-tiap nilai atau nilai tengah dari tiap-tiap interval secara kelas secara berturut-turut. Grafik garis dapat dibuat dari distribusi frekuensi data tunggal maupun dari distribusi frekuensi data kelompok. Ini adalah contoh daripada grafik garis mengenai jenis kelamin siswa laki-laki dan perempuan tahun per tahun. Kemudian grafik batang atau histogram. Grafik histogram adalah grafik yang tersusun dari segi empat yang didirikan pada apsis, membentang selebar-lebarnya kelas. Tinggi dari segi empat itu sebanding dengan frekuensi masing-masing kelas yang diwakili. Seperti halnya dengan poligon, ordinatnya juga menyatakan frekuensi dan apsisnya menyatakan tingkatan-tingkatan gejala. Perbedaannya, apsis pada poligon dinyatakan dengan kelas, sedangkan apsis pada histogram dinyatakan dengan batas nyatanya. Histogram dapat dibuat dari distribusi frekuensi data tunggal maupun dari distribusi frekuensi data kelompok. Ini adalah contoh daripada grafik batang atau histogram dengan tema yang sama, masih jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian diagram lingkaran atau P-chart. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok.
Nah, beginilah contoh diagram lingkaran untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah diagram pencar. Diagram pencar atau disebut juga dengan diagram titik atau diagram sebaran merupakan diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung diputus. Untuk kumpulan data yang terdiri dari dua variabel dengan nilai kuantitatif, maka diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Nah, inilah contoh daripada diagram pencar yang sederhana. Kemudian diagram gambar atau lambang. Diagram gambar atau diagram lambang sering dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar sesuatu hal dan sebagai alat visual. Diagram gambar sangat menarik untuk dilihat, lebih-lebih jika gambar atau lambang yang digunakan cukup baik dan menarik perhatian. Setiap satuan jumlah tertentu dibuat sebuah gambar atau lambang sesuai dengan macam datanya. Misalnya kita ingin mendeskripsikan jumlah siswa jurusan IPS, IPA, dan bahasa dalam suatu sekolah dengan menggunakan diagram gambar. Makanya satu gambar akan mewakili 100 orang siswa. Ini adalah contoh daripada diagram gambar. A, B, dan C kita anggap IPA, IPS, dan bahasa. Setiap satu gambar mewakili 100 orang siswa. Berikutnya adalah diagram peta atau kartogram. Diagram peta dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi. Dengan demikian diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Contohnya adalah kita bisa melihat peta muka bumi yang ada di atlas. Di dalamnya terdapat peta daerah atau pulau dengan mencantumkan gambar gunung, gambar padi atau palawija yang mengilustrasikan daerah produksinya dan sebagainya. Contoh di bidang pendidikan, misalnya kita ingin mendeskripsikan penyebaran sekolah SMK robotik se-Provinsi Riau maupun se-Indonesia. Maka diagram peta merupakan pilihan yang paling bagus untuk melihat penyebaran sekolah tersebut. Nah, ini contoh daripada diagram peta. Kemudian poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval kelas yang dimulai dari interval kelas ke-0 atau sebelum interval kelas pertama sampai dengan interval kelas ke n ditambah 1 atau sesudah interval kelas ke n. Frekuensi interval kelas ke 0 sama dengan 0, dan demikian pula halnya frekuensi kelas interval ke n ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah contoh daripada poligon frekuensi. OGIF. OGIF merupakan grafik garis dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala horizontalnya berupa nilai tepi kelas atau batas kelas, setiap interval kelas, dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Jadi, dalam nilai-nilai skala pada absis atau horizontal, grafik OGIF sama dengan pada absis histogram. Sementara bentuk grafiknya berupa grafik garis seperti pada poligon. Inilah contoh daripada OGIF. Baik, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.